Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, ketua kelas bisa disiapkan. Ya, selamat pagi. Kita cek kehadiran dulu. Agrevino, Ahnan. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ini pertemuan pertama setelah Lebaran ya. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin. Tentunya banyak salah perkataan, perbuatan selama proses pembelajaran. Materi kemarin apa? Ada yang masih ingat nggak? Materi terakhir terkait apa? Aplikasi apa? Kita belajar aplikasi apa? Masih Excel ya? Rumusnya? Rumus apa? Sudah lupa? Kalau pivot table pernah nggak? Belum? Pernah dengar? Belum semua? Oke. Jadi untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan pivot table. Ini ada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu mengidentifikasi menu terkait pivot table. Masih sama di Microsoft Excel. Pivot table ini bukan rumus, tapi salah satu fitur di Microsoft Excel. Ini puncaknya nanti. Kalau kita mau ngolah data, kan kemarin kan udah diolah jadi angka, masukkan rumus, udah keluar tuh angkanya. Nah, untuk menampilkan angka yang kita butuhkan namanya fiturnya pivot table. Jadi biasanya dimasukkan ke PowerPoint. Nah, angka apa saja yang kita butuhkan, nah itu nanti kita akan belajar. Kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Bisa disimak di depan. Ada pentingnya memimpin dan juga dipimpin. Nah, di dunia kerja nanti kalian juga pasti akan mengalami hal tersebut, dipimpin orang. Kan kalau kita bekerja di sebagai karyawan baru atau orang baru, kan nggak mungkin langsung jadi pemimpin ya, kecuali kita anaknya si pemilik perusahaan, itu bisa langsung jadi pemimpin. Nah, kita nanti bisa seperti tadi kan ada yang mengorganisir atau memimpin. Nah, kalian juga harus mengikuti arahan pemimpinnya. Kalau itu benar, nah pasti tujuannya juga akan baik untuk tim. Jadi itu pentingnya teamwork. Termasuk kali ini kita akan berkelompok. Jadi nanti akan kalian bisa bagi-bagi tugas dan lain-lain supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Kemudian kita ada kuis dulu ya. Kita dulu, teman-teman bisa diakses internet. Ini word wall. Oke, kalau sudah untuk latihan sudah, kita bagi kelompok ya. Perhatikan dulu di depan. Ini sama kayak tadi, cuma bedanya ini beda data. Contoh, ini nama siswa, kelasnya TPM, TPMC. Jenis kelamin, asal daerah, makanan favorit, nilai ujian. Ini kan ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Contoh simpelnya pivot table adalah kita disuruh mencari dua data aja. Misal Dika nilai ujiannya berapa? Kan cuma satu angka aja. Seperti itu. Jadi ini kita blok di sini, atau di CTRL-A juga bisa, kontrol semua, insert pivot table. Kita mau cari nama siswa, nilai ujiannya berapa. Jadi nama siswa taruh di raw, nilai ujiannya taruh di value. Tuh langsung muncul. Misal kita mau nyari berdasarkan makanan favorit,
Ya ini tinggal dihapus dulu centangnya. Makanan favoritnya diklik, ditahan, taruh di value. Value ini angka ya, makanan favoritnya cuma 1 gitu. Terus asal daerah. Kalau di value itu munculnya angka. Nah, kalau ini berdasarkan makanan favorit, ini bisa ditukar. Nah, Agus apa? Sate blengung, bentuk seperti itu. Misal nilai ujian tadi ini masukkan sini. Misal kita mau bikin diagram siap nilai tertinggi contohnya, ya tinggal kita kasih ini. Nah, ini kan lebih mudah untuk nilai tertingginya seperti ini. Siapa nilai tertinggi ini? Gitu. Nanti kalian untuk menyajikan datanya akan seperti itu. Gitu ya untuk pivot table. Ini contoh nama daerah, makanan favorit dan lain-lain. Apa? Bikin apa? Datanya udah saya kasih nanti. Nanti saya kasih data, kalian menjawab pertanyaan yang tadi. Contohnya yang pertanyaan saya. Mana tadi? Nih, ini nanti kalian mendownload 2 data. Yang data tadi data Excel, yang satu pertanyaannya. Nih, contoh pertanyaannya, berapa total jumlah buku yang terjual? Nah, kita cari di Excel tadi. Bisa ya? Bisa? Aman? Ada pertanyaan dulu? Enggak? Kalau sudah, kalian bisa login ke Classroom, Google Classroom. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan kami dari kelompok 3 yang berisi saya Aquila Andra Manuela absen 4. Saya Nova Dimas Prasya absen 20. Saya Regan Ali Syarif Firmawan absen 27. Saya Muhammad Fijatul Alihram absen 16. Saya Rafael Ustadi Navarro absen 25. Nah, di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan mengenai fitur pivot table. Soal nomor 1, buat pivot table untuk menghitung jumlah siswa yang menggunakan bahasa daerah di rumah. Untuk langkah-langkahnya seperti berikut. Jadi ini kita blok dulu menggunakan CTRL A. Nah, refleksi nomor 5. Apakah kamu menggunakan bahasa daerah di rumah? Lalu apa manfaat melestarikannya? Dari kelompok kami ada beberapa yang masih menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari kami. Jadi dari kami beberapa menggunakan bahasa daerah. Nah, manfaat untuk melestarikan bahasa daerah adalah kita dapat menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya, karena saya kira sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, saya tutup presentasi ini. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Permisi teman-teman, berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang pivot table. Sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Jibril Syakib Latif absen 17. Saya Raffi Mutaluda absen 26. Saya Arfa absen 4. Saya Triandika absen 33. Saya Putu Takbar absen 22.
Oke, saya akan menjelaskan soal yang pertama. Hitunglah jumlah presentasi berdasarkan bidang seni dan tingkat lomba. Untuk soal nomor 1, pertama-tama kita copy nih, pencet CTRL A, kemudian kita pencet insert, kemudian ke kemudian pencet pivot table, lanjut nomor 5. Nomor 5, refleksi. Bidang seni apa yang paling kamu minati? Apakah itu mencerminkan budaya daerahmu? Untuk nomor 5, jawabannya kami tertarik dengan bidang seni musik. Menurut kami musik bisa menjadi media untuk mengekspresikan perasaan dan juga membuat suasana jadi lebih hidup. Sekian, apakah ada pertanyaan? Bapak Farid iki lho, Pak. Kawak telu. Kawak 3, Pak. Ayalah. Tung sahur. Kelompok 2, Pak. Sik. Salah Leo terala. Bisa musik apa aja? Saya bisa kurang gitar. Stay. Ya, sekian presentasi dari kami. Bila ada banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 10.15 kan? Biasanya 10.15. Karena waktu sebentar lagi udah selesai, akan ada pelajaran lagi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar. Dan semoga kalian menjadi orang yang beruntung nantinya. Ya. Yang penting kalian tetap berusaha semaksimal mungkin. Nanti hasil pasti akan mengikuti. Untuk pertemuan ke depan atau selanjutnya kita akan melanjutkan ini ya, melanjutkan pivot table lagi. Kemudian setelah ini akan materi PowerPoint. Nah ini untuk yang belum maju tadi nanti akan saya review. Siapa tahu ada koreksi atau apa nanti akan saya infokan di pertemuan berikutnya. Gitu. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Untuk dipimpin doa dulu ya. Kita berdoa dulu. Doanya di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Dan selesai. Beri salam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.